Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya Marudut Sidebang, guru SMA Negeri 4 Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kali ini saya akan berbagi praktik baik saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan tajuk Pamer ala Pak Debang. Pembelajaran biologi yang sebagian besar adalah teori dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi murid. Berdasarkan hasil observasi dan survei, guru masih fokus terhadap penyelesaian materi, pembelajaran bersifat konvensional, rendahnya minat dan motivasi belajar murid, guru kurang memanfaatkan aset yang ada di sekolah, serta komunikasi guru dengan orang tua yang belum terjalin dengan baik. Setelah melakukan refleksi, saya merencanakan perbaikan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Pamer ala Pak Debang. Saya melakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan profil belajar murid. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa berlangsung dengan lancar. Oke, sekali lagi ya, tarik nafasnya. 2, 3, tahan. Lepaskan. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, semuanya Chromebook-nya dan komputernya boleh dinyalakan, sudah ya? Sudah. Oke, langsung login menggunakan akun belajar ID-nya dan buka Google Classroom kita, ya, kelas 10-2. Oke, sudah terlihat. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda sebagai peserta didik dapat memahami dan mendeskripsikan keanekaragaman hayati, termasuk tingkat keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies, dan ekosistem. Oke, jadi kita nanti akan melakukan pembelajaran, ada yang sesi berdiskusi, ya, kemudian tanya jawab, dan juga sumber-sumber belajar yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom-nya. Silakan mengerjakan pretest yang sudah ada Bapak sediakan di Google Classroom-nya. Sudah terlihat? Di sana ada 10 soal pilihan berganda menggunakan Google Form. Silakan mengerjakan. Ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagian tahapan pendalaman konsep atau pendalaman materi. Kamu akan mendalami konsep dan materi berdasarkan sumber-sumber belajar yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Coba dilihat di Google Classroom-nya. Di sana ada video. Coba dilihat, sudah bisa diputar videonya? Ada ya? Oke, ada video YouTube Bapak kirimkan di sana. Kemudian kamu juga bisa mendalami konsep melalui buku teks. Coba diangkat buku teksnya di bawah. Oke, buku teks biologinya boleh dijadikan sumber belajar juga. Kemudian Bapak sudah menyediakan video dan kamu boleh menggunakan fitur-fitur Google ya untuk mencari sumber-sumber belajar dari website yang terpercaya. Silakan melakukan pendalaman konsep dengan petunjuk LKPD, ya, mengerjakan LKPD yang sudah Bapak share di Classroom-nya. Silakan berdiskusi, kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Oh ini, mangga. Ya. Pendidikannya tadi mana? Jadi kalau pengertian aja ya. Masih pengertian. Saya memfasilitasi pengerjaan tugas oleh murid dan tidak lupa sesekali memberikan bantuan bagi murid yang memerlukan dan tidak lupa melakukan asesmen formatif. Murid terlihat lebih bersemangat saat pembelajaran karena mereka melakukan pembelajaran dan mengerjakan tugas sesuai dengan minat mereka. Kelompok kami akan mempresentasikan mind map kami yaitu mengenai Dalam pembelajaran kali ini, ada diferensiasi produk yang dihasilkan oleh murid. Baiklah, dapat kita lihat bahwa keanekaragaman
keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis merupakan keanekaragaman antar spesies dari satu famili. Bunga mawar diambil dari bahasa Latin Rosaceae atau dalam bahasa Inggris rose. Yang lalu siapa sih yang nggak kenal sama bunga ini? Bunga ini dinobatkan sebagai bunga terpopuler di dunia yang memiliki makna cinta dan romantisan. Lalu bunga mawar. Oke, baik. Tadi kita sudah berdiskusi dari 3 kelompok memaparkan hasil diskusi dari menggali konsep dan materi yang sudah kita lihat di Google Classroom, dan juga tadi ada yang mengamati langsung di lingkungan sekolah. Oke, baik. Kita akan menyimpulkan dan mengelaborasi pemahaman kalian tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu diantaranya ada beberapa manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama untuk keperluan konsumsi, ya, sebagai sumber makanan bagi manusia dan juga bagi hewan. Kemudian juga sebagai manfaat produktif. Baik Pak, saya akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara melestarikan keanekaragaman hayati? Pertama, ada pelestarian alam atau keanekaragaman hayati dengan metode in situ. In situ artinya kita melestarikan di habitat aslinya. Dengan membuat hutan lindung misalnya, jadi gajah atau harimau atau tumbuhan yang ada di ekosistem itu berada di sana, tidak boleh diambil keluar, jadi dia dilindungi di habitat aslinya. Oke, silakan mengerjakan prosesnya dalam bentuk quizzes dengan kode 392367. Oke, 392367. Untuk mengukur pemahaman murid terhadap penguasaan materi, saya melakukan asesmen sumatif menggunakan aplikasi Quizzes. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya, dan jangan lupa untuk mengunggah tugasnya di Google Classroom ya, dan tugasnya akan Bapak bagikan ke orang tua dalam bentuk Google Slide. Semangat pagi semuanya dan sampai jumpa minggu depan. Semangat pagi. Saya menyediakan Google Site untuk setiap kelas dan mengundang murid sebagai kolaborator untuk mengedit tampilan site. Google Site berisi dokumentasi kegiatan-kegiatan di sekolah, berikut juga tugas-tugas yang mereka kerjakan yang nantinya bisa saya berikan kepada orang tua. Saya membagikan tautan Google Site kepada orang tua melalui grup WA. Dari hasil refleksi yang saya lakukan, ada peningkatan signifikan pemahaman murid dari 63,17 menjadi rata-rata 92. Menurut saya, pembelajaran tadi sangat menyenangkan dan menarik karena pembelajaran tadi benar-benar menggunakan metode yang menarik, seperti tadi contohnya mencari contoh-contoh di lapangan, lalu membuat peta konsep atau mind map, lalu membuat presentasi. Menurut saya itu adalah metode pembelajaran yang membuat kami lebih belajar lagi mendalami tentang materi yang diajarkan oleh guru kami dan lebih menarik. Saya sebagai orang tua merasa sangat senang sekali dan beruntung karena wali kelas anak saya, Bapak Maruduk Sidebang, selalu aktif memfasilitasi kami menyediakan media komunikasi antara orang tua dengan wali kelas, di mana beliau selalu memberikan informasi terkait perkembangan belajar anak-anak kami, dan juga beliau juga selalu mengirimkan hasil-hasil karya anak kami yang telah dibuat dalam Google Site, dan kami juga bisa memberikan komentar dan umpan balik secara langsung terhadap karya-karya yang telah diberikan oleh anak kami. Jadi kami merasa sangat senang dan sangat terbantu dalam memantau perkembangan belajar anak-anak kami. Terima kasih Pak Debang. Demikian praktik baik saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Semoga bermanfaat, tetap semangat Bapak Ibu, dan salam merdeka belajar.